Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk materi pelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang cara menghitung PPh pasal 21. PPh itu pajak penghasilan ya, sesuai aturan di pasal 21. Nah, di PPh 21 ini terdapat PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang mana PTKP ini tiap tahunnya bisa berubah-ubah ya, jadi nggak bisa berpatokan sama angka-angka ini. Tapi untuk tahun ini 2021 masih pakai kebijakan tahun yang lama, yaitu tahun 2016. Jadi kita untuk tahun 2021 masih tetap pakai PTKP yang ini. Nah, ini yang pertama, aturan untuk pria atau wanita lajang atau yang belum kawin ya. Dalam di sini yang pertama TK 0. TK ini bukan berarti dia sekolah ya. Ini ada TK, di sini ada SMP, di sini ada SMA, bukan. TK ini maksudnya tidak kawin. Berarti artinya masih lajang. TK 0 berarti tanggungannya belum ada. Itu besarannya 54 juta. Selanjutnya ada TK 1. Tidak kawin tapi punya tanggungan 1. Gimana kok bisa? Dia belum kawin tapi punya tanggungan 1. Maksudnya berarti apa, dia punya anak asuh atau apa gitu ya. Itu ditambah 4.500.000. Jadi 58.500.000. TK 2 tambah lagi 4.500.000 jadi 63. TK 3 tambah lagi 4,5 jadi 67.500. Nah, setiap penambahan anak asuh ini itu bertambah 4.500.000, dan dalam aturan ini cuma ditanggung sampai 3 anak. Gimana kalau lebih 4 anak? Boleh punya 4 anak lebih, 5 anak juga boleh, cuman dalam aturan ini ditanggung hanya 3 anak, seperti itu ya. Selanjutnya yang kawin nih, pria kawin. K artinya kawin ya. K0 berarti dia kawin tapi belum punya anak. Itu besaran PTKP-nya 58.500.000. K1 kawin punya anak 1, PTKP-nya 63 juta. K2 punya anak 2, 67.500.000. K3 punya anak 3, 72 juta. 72 juta ya. Gimana kalau punya anak 4, 5 sampai seterusnya? Boleh, tapi enggak ditanggung. Jadi dalam tanggungan ini hanya sampai 3 anak aja ya. Ingat. Nah, selanjutnya penghasilan suami dan istri digabung. Gimana kalau digabung? Ini tandanya jadi KI0. Suami istri belum punya anak. Itu besaran PTKP-nya 108 juta. Jika punya anak 1 112.500.000, punya anak 2 117 juta, punya anak 3 121.500.000. Nah, selanjutnya yang bawah nih ada besaran tarif pajak. Tarif pajak di sini tuh progresif ya, naik gitu dari 5%, 15%, 25% sampai 35%. Kenapa progresif seperti ini? Karena penghasilan yang kecil, pajaknya juga pasti kecil, lebih kecil. Kalau penghasilannya lebih besar, 500 juta ke atas, itu pajaknya juga pasti lebih besar ya. Jadi progresif gitu. Kan nggak adil ya kalau punya penghasilan 50 juta tapi kena tarif pajak 30%, itu nggak adil. Jadi itu tarif pajak progresif, itu naik setiap penghasilannya juga lebih ya. Yang pertama, penghasilan dari 0 sampai 50 juta itu kena pajaknya 5%. Nah, ingat ya di sini. Misalkan dia cuma 50 juta. Penghasilan 50 juta itu tarif pajak 5%. Tapi dalam PTKP kan untuk tanggungan 0 itu 54 juta ya. Jadi kalau punya penghasilan dalam setahun 50 juta, itu dia nggak kena pajak ya. Karena PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu minimal 54 juta lebih, itu baru bisa dikenakan pajak gitu ya. Nah, kalau penghasilan di atas 50 juta sampai 250 juta, nah ini baru bisa nih kena pajak nih ya. Dari 50 sampai 250 juta itu pajaknya 15%.
Selanjutnya dari 250 juta sampai 500 juta itu 25%, lebih dari 500 juta 30%. Nah, ini rata-rata pengurangan. Apa maksudnya? Jadi kalau dia punya penghasilan misalnya 270 juta misalnya, kan berarti ada di sini ya 25%. Nah, itu pengurangan di tarif 15%-nya itu menggunakan 200 juta. Nah, jika dia punya penghasilan lebih dari 500 juta, maka pengurangan rata-ratanya itu di 25%, 250 juta. Selanjutnya yang bawah lagi nih, yang perlu kalian ingat juga, dalam komponen perhitungan pajak penghasilan pasal 21 itu ada apa aja? Yang pertama, yang pasti gaji pokoknya ya. Gaji dia per bulan atau per tahun nanti. Ada soal contohnya. Terus tunjangan, dia dapat tunjangan apa aja di perusahaan itu. Ada iuran BPJS yang dibayarkan perusahaan, ingat nih. Dibayarkan perusahaan, berarti perusahaan yang nanggung. Ini menambah gaji pokok gitu ya. Terus ada bonus, ada THR ya. Nah, pengurangannya nih. Kalau pengurangan itu ada biaya jabatan, ini udah pasti. Walaupun di soal nggak ada biaya jabatan, walaupun di soal tidak tertera adanya biaya jabatan, tetapi harus kita kurangin dengan biaya jabatan senilai 5% ya. Atau setinggi-tingginya itu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Gimana kalau lebih? Misalnya dia punya penghasilan 500 juta per tahun ya. Dia punya penghasilan 500 juta per tahun. Terus dikurangi biaya jabatan dikali 5% kan? Nah, hasilnya kan udah pasti lebih dari 6 juta, ya kan? Sudah pasti lebih dari 6 juta. Tapi untuk pengurangan kita tetap pakai yang 6 juta karena ini biaya maksimum ya. Jadi nggak boleh lebih dari ini pengurangan biaya jabatan. Terus ada iuran pensiun, ada lagi jaminan hari tua dan jaminan kesehatan. Nah, ini komponen perhitungan pajak pasal 21. Tuh ya, diingat ya. Oke teman-teman, langsung aja ke pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 ya. Contohnya di sini ada dua. Yang pertama dulu ya. Yang pertama, seorang karyawan bernama Adi Septiawan, statusnya kawin dan memiliki 4 orang anak, bekerja pada PT XYZ dengan memperoleh gaji sebesar 14 juta per bulan. Perusahaan tempat Adi bekerja mengikuti program Jamsostek, di antaranya premi jaminan kecelakaan kerja atau disingkat itu JKK, dan premi jaminan kematian JKM, dan iuran jaminan hari tua JHT. Dibayar oleh pemberi kerja, artinya dibayar oleh karyawan, oleh perusahaan ya, setiap bulan masing-masing sebesar 1,5% untuk JKM, 0,3% untuk JHT, dan 3,7% untuk JHT. Salah tadi. 1,5% untuk JKK, 0,3% untuk JKM, dan 3,7% untuk JHT dari gaji per bulannya, gitu ya. Selain itu, Adi juga membayar iuran pensiun senilai 150.000 per bulan ya, dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Pertanyaannya, berapa besar PPh pasal 21 per bulan? Oke, kita jawab. Yang pertama, kita harus apain dulu? Ini kan gaji per bulan. Nah, untuk menghitung pajak itu, kita harus mencari gaji per tahun dulu. Ya, gaji per bulan kita hitung. Pertama, gajinya dulu ya, kita tulis gaji. Gajinya berapa? Kita tulis 14 juta. Ya, 14 juta ya. Terus ada apa lagi? Penambahannya. Ada JKK ini ya. JKK itu kita tulis JKK. JKK berapa persen? 1,5%. Di sini berapa? Tinggal kita kali, sama dengan 14 juta dikali 1,5%. Nah, ini hasil untuk JKK. Selanjutnya ada apa lagi di sini? Ada JKM, jaminan kematian. Kita tulis JKM. JKM berapa persen? 0,3%. Kita tulis 0,3%.
Ini juga kita kurangin lagi, kita kalikan lagi. 14 juta dikali 0,3%. Hasilnya 42 juta ya. Nah, setelah itu kita apain? Ditambah ya, sama dengan, tinggal kita jumlahin semua. Nah, ini namanya jadi penghasilan bruto. Penghasilan bruto sebulan. Ini masih sebulan nih. Bruto itu berarti artinya masih kotor ya. Belum ada pengurangan, belum neto artinya. Nah, untuk mencari netonya kita kurangin. Pengurangannya ada apa aja di situ? Kita tulis pengurangan. Nah, pengurangan yang pasti tadi saya bilang ada namanya biaya jabatan. Itu udah pasti. Walaupun di soal ini tidak ada yang namanya pengurangan biaya jabatan, tapi kita wajib taruh biaya jabatan ya, seperti itu. Biaya jabatan kita tulis di sini 5%. Ini udah pasti 5% ya. Berapa nilainya 5%? Nah, kita kalinya dari gaji per bulan, ingat, jangan dari penghasilan bruto. Nah, kita kalinya dari yang ini gajinya ya. Jadi sama dengan 14 juta dikali 5%. Berapa hasilnya? 700.000. Tadi kan ketentuannya di sini untuk biaya jabatan setinggi-tingginya tuh 500.000 sebulan. Nah, ini nih. Ini kan lebih dari 500.000 ya. Ini totalnya kalau 14 juta dikali 5% itu 700.000. Jadi kita tetap pakai aturan yang tadi. Setinggi-tingginya 500.000 sebulan. Maka di sini kita tulis 500.000. Nah, ini buat kalian tahu aja ya, dari 14 juta kali 5% itu kan 700.000. Nah, untuk pengurangannya kita tetap pakai aturan 500.000 sebulan. Selanjutnya ada pengurangan apa lagi di situ? Di sini ada. Selain itu Adi juga membayar iuran pensiun. Kita tulis iuran pensiun. Berapa iuran pensiun? Iuran pensiun itu 150. Kita tulis 150.000. Selanjutnya ada apa lagi? Iuran jaminan hari tua. Iuran, kita tulis iuran JHT. Berapa persen? Ini ya, 2%. Kita tulis 2%. Dari mana 2%? Dari 14 juta, sama dengan, kita tulis 14 juta dikali 2% ya. Hasilnya 280.000. Nah, 280.000 ini semua kita total dulu ya. Jadi sama dengan totalnya dari sini, ingat ya, dari biaya jabatan yang bawah ini 700 jangan ditotal karena dia nggak kepake. Totalnya 930.000. Terus diapain lagi Pak? Dikurang ya kan. Ini kan namanya pengurangan. Tadi penghasilan bruto sebulannya 14 juta 252 dikurang dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran JHT. Kita kurangin ya. Sama dengan 14 juta dikurang 930. Hasilnya 13 juta 322.000. Apa nih namanya? Ini namanya penghasilan neto. Penghasilan neto masih sebulan. Ini udah neto nih ya. Ini sebulan. Nah, kalau untuk menghitung pajak kita harus cari dia setahun. Kita tulis penghasilan setahun. Setahun ada berapa bulan sih? Ada 12 bulan ya. Berarti kita kali 12. Jadi sama dengan 13 juta ini kita kalikan dengan 12. Hasilnya 159 juta 864.000 ya. Nah, 159 juta 864.000. Selanjutnya kita apa lagi di sini? Ya, PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya di sini dia apa nih? Dia kawin dan punya anak 4. Kita lihat. Kawin punya anak 4. Nggak ada ya kalau 4. Jadi kita pakai yang 3. Kawin punya anak 3. Berarti K3. Kita tulis PTKP K3.
berapa PT KPK 3 tadi? PT KPK 3 itu 72 juta ya. Kita tulis 72 juta. 72 juta. Nah, dari penghasilan setahun ini kita kurangi dengan PTKP. Kan PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Berarti dari penghasilan neto kita setahun itu kita kurangi dengan penghasilan kita yang nggak kena pajak. Kita hitung sama dengan 159 juta sekian dikurang 72 juta. Hasilnya itu 87.864. Apa nih namanya? Ini namanya PKP. Apalagi itu PKP? Singkatan mulu ya. PKP itu penghasilan kena pajak. Ya, ingat PKP itu penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kita yang akan kena pajak itu 87.864.000. Nah, selanjutnya ngapain lagi? Kita masuk dalam perhitungan apa? Apa tadi? Selanjutnya kita masuk dalam tarifnya ya, PPh pasal 21 yang pasti, karena kita mencari pasal 21 terhutang. Kita pakai tarif yang mana? Ini kan 87.864.000. Kita lihat di sini. 87 juta ada di kategori yang mana nih? Atau di level yang mana? Di level yang mana yo? Yang ini ya, 15%. Karena dia lebih dari 50 juta sampai 250 juta. Kan berarti 84 juta itu ada di antara 50 sama 2,5 ini kan. Jadi kita pakai tarif 15%. Seperti itu ya. Tapi kita pakai yang pertama dulu 5% karena ini tarifnya progresif. Jadi kita pakai tarif 5% dulu senilai 50 juta. Kita tulis di sini yang pertama 5% dengan tarif 50 juta ya. Yang kedua 15% dengan tarif berapa? Sisanya ya. Kita nggak bisa tulis di sini 87 juta karena di yang pertama itu udah dikali dengan 5%. Jadi kita tulis gimana? Jadi 87 juta kan ini tadi ya PKP-nya dikurangin dengan 50 juta yang udah kita mau kalikan tadi. Nah, ini baru bisa kita kali dengan 15%. Dah, tinggal kita kaliin berapa? Sama dengan 50 juta dikali 5%. Hasilnya 2.500.000 sama dengan 37 juta dikali 15%. Hasilnya 5679 ya. Ya. Dah. Terus gimana lagi? Ini kita totalin ya. Salah. Dah, kita totalin ya. Dari 2 juta ini tambah 5 juta sama dengan 2.500.000 ditambah 2679.600. Hasilnya 8.179.600. Dan setelah kita total ini 2.500.000 tambah 5.679.000 itu akan ketemu hasil 8.179.600. Apa nih namanya? Ini namanya total ya. Total pajak kita nih namanya. Total pajak kita per tahun. Jadi dalam setahun kita harus membayar pajak 8.179.600. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya. Berapa besar PPh pasal 21 per bulan? Jadi kita harus bagikan dengan per bulan. Kita hitung. Total pajak per bulan. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan ya. Jadi kita bagi 12 sama dengan 8.179.000 dibagi 12. Nah, jadi dalam 1 bulan kita harus membayar pajak senilai 681.633. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman. Soal pertama tadi udah kita kerjakan ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini contoh soal
bagaimana jika gaji orang tersebut lebih dari 500 juta ya. Kita baca dulu soalnya. Bapak Agus adalah seorang karyawan status kawin dengan anak 2 dengan asumsi data penghasilan sebagai berikut. Gaji pokok 45 juta per bulan, tunjangan transportasi, uang makan dan lain-lain 5 juta, membayar iuran pensiun 1 juta per bulan kepada lembaga dana pensiun di mana pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pertanyaannya, hitunglah PPh 21. Sama kayak tadi, komponennya udah pasti ada yang namanya gaji. Berapa gajinya? 45 juta. Kita tulis. Terus ada apa lagi di sini? Nih ya, tunjangan. Tunjangannya kita tulis. Tunjangan. Tunjangannya berapa? 5 juta. Dah, cuma ada 2 penambahannya. Langsung aja kita totalin. 45 ditambah 5 sama dengan 50. Ini namanya penghasilan ya. Penghasilan bruto sebulan. Ini masih sebulan ya. Terus ada yang namanya pasti pengurangan. Yang pertama udah pasti ada biaya jabatan. Ingat ya, jangan sampai lupa. Ini udah pasti ada biaya jabatan. Itu nilainya 5%. Ini udah nggak mungkin beda dari gaji ya. Jadi sama dengan 45 juta dikali 5%. Berapa hasilnya? 2.250. Nah, yang tadi kita ingat yang pertama nih. Setinggi-tingginya 500 sebulan. Ini kan tinggi banget tuh ya. 2.250. Otomatis nggak kita pakai. Yang kita pakai 500.000. 500.000. Terus dia ngurangin ada apa lagi? Di sini dia membayar iuran pensiun. Kita tulis iuran pensiun. Iuran pensiunnya berapa? 1 juta. Dah, tinggal kita totalin. Kita totalin sama dengan 500 ditambah 1 juta. Jadi 1.500.000. Selanjutnya kita kurang dari penghasilan bruto sebulan tadi. Kita kurangin dengan pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun. Sisanya jadi 48.500.000. Nah, ini namanya penghasilan neto sebulan. Karena kita mau ngitung pajak, berarti kita harus kalikan dengan setahun. Jadi kita cari penghasilan neto setahun. Setahun ada 12 bulan, udah pasti ya. Tinggal kali 12, jadi sama dengan 48.500.000 dikali 12. Hasilnya 582.500.000. Nah, ini penghasilan neto kita setahun. Selanjutnya kita cari PTKP-nya. PTKP dia di sini apa nih? Dia kawin, punya anak 2. Kita lihat. Kawin, punya anak 2, kita pakai yang 67.500.000. Jadi K2 itu 67.500. Dah, tinggal kita kurangin ya. Jadi dari penghasilan neto tadi kita kurangin dengan penghasilan tidak kena pajak. Hasilnya salah. Oh, ini kebanyakan. Sorry, kebanyakan 0 ya. Answer minus dah. Jadi dari penghasilan neto setahun tadi kita kurangin dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Menjadi 514 juta. Nah, ini namanya PKP, penghasilan kena pajak. Nah, 514.500.000 rupiah. Dia ada di posisi mana? Kita lihat.
ada yang udah pasti ini ya, di atas 500 juta. Jadi tarif pajak yang kita kenakan itu 30%. Tapi ingat progresif, jadi dari 5%, 15%, 25% sampai 30% kita kalikan semua ya. Kita kalikan yang pertama dulu. Langsung PPH 21 terutang. Tarif yang pertama 5%. Senilai 50 juta. Yang kedua 15%. Dengan tarif berapa di sini? Ya, rata-ratanya ya kita tulisnya ya 200 juta. 200 juta. Selanjutnya 25%. Berapa di sini 25%? 250 juta. Kita tulis 250 juta. Dan terakhir 30%. Berapa yang kita pakai dari pengurangan yang udah dipakai ini ya. Jadi sama dengan 514.500 dikurangin dengan 50 juta, dikurangin dengan 200 juta, dikurangin dengan 250 juta. Hasilnya 14.500. Dan tinggal kita kaliin satu-satu. Sama dengan 50 juta dikali 5%. Hasilnya 2.500. Selanjutnya 200 juta dikali 15%, 30 juta. Selanjutnya 250 juta dikali 25%, 62.500. Selanjutnya 14.500 dikali 30%, dah 4.350. Kita totalin semua sama dengan sebelum dalam kurung total dari PPH 21 terutang yaitu 99.350.000. Nah, ini setahun. Ini namanya total pajak setahun ya. Gimana kalau sebulan? Tinggal dibagi aja ya. Total pajak sebulan berapa jadinya? Tinggal dibagi dengan 12 karena dalam setahun ada 12 bulan. Jadi sama dengan 99.350.000 dibagi 12. Nah, ini 8.279.000. Wah, kita bulatin aja jadi 8.280. Nah, di dalam sebulan kita akan membayar pajak senilai 8.280.000 rupiah. Dah, gampang kan ya? Ya. Penting apal urutannya nih. Tadi komponennya ada apa aja, penambahannya, pengurangannya, terus PTKP-nya juga diingat, yang nggak kena pajak, terus tarifnya juga. Jadi nanti bakal ketemu total pajak kita dalam setahun atau sebulan. Dan cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Boleh di YouTube langsung atau di psikologi boleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.